pertanyaannya, bagaimana membangun kesadaran sebagian generasi muda yang menikmati pacaran sebelum pernikahan, apalagi melakukannya di bulan Ramadan? Baik, tentu kita tidak bisa melakukan pembinaan sendiri kepada adik-adik kita, para remaja kita, generasi muda kita. Di sini diperlukan kerjasama yang baik antara orang tua di rumah, guru-guru di sekolah, mungkin para pengasuh atau pengampu kalau dia di sekolah berasrama ataupun pesantren, juga masyarakat secara umum dan tokoh-tokoh publik maupun tokoh-tokoh agama. Untuk semua pertama-tama tentu memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Yang kedua tentu secara aktif melakukan pendampingan, misalnya orang tua di rumah. Bagaimana kemudian orang tua berusaha menjadi tempat yang nyaman untuk anak-anaknya berbagi cerita, untuk anak-anaknya mencurahkan isi hati, untuk anak-anaknya mendapatkan asupan kasih sayang dalam berbagai bentuk, baik verbal maupun bahasa tubuh, seperti pelukan, ya, dekapan yang menguatkan, gitu ya, ciuman yang menjadi tanda kasih sayang di antara orang tua dan anak. Targetnya orang tua tidak perlu muluk-muluk adalah menjadi orang pertama yang anak-anak mau bercerita kepada kita ketika mereka ada masalah dalam pergaulannya, ketika mereka ada masalah dengan temannya, ketika mereka mengalami berbagai guncangan di dalam kehidupan masa remajanya. Menjadi orang tua yang menjadi tempat curhatnya anak, berarti kita berlatih untuk tidak sedikit-sedikit memotong pembicaraan anak, untuk tidak mudah memvonis, sedikit-sedikit memvonis ataupun membandingkan anak-anak kita dengan kita di masa lalu, yang tentu mereka menghadapi zaman yang berbeda dengan zaman kita. Biarkan anak-anak kita rileks, santai, bisa bicara kepada kita tanpa merasa terhalang tentang apa-apa yang dialaminya sehari-hari. Ini akan menjadi support yang sangat kuat dari orang tua di dalam mencegah hal-hal negatif pacaran tadi. Demikian pula para pejabat, tokoh publik bisa berperan dengan terus memberikan himbauan atau memberikan aturan-aturan yang bisa mencegah terjadinya kenakalan remaja dan pergaulan bebas yang terjadi. Demikian pula berbagai himbauan dan juga berbagai arahan dari guru-guru di sekolah ya kepada anak-anak kita untuk mencegah mereka jatuh ke dalam pergaulan bebas dan dosa-dosa tersebut. Ini juga harus digalakkan oleh para tokoh publik, termasuk melakukan acara-acara semacam ini, membangkitkan kesadaran, ya, kemudian juga melakukan pendekatan-pendekatan kreatif pada dakwah kepada anak muda. Kita perlu mendukung para ustadz yang mendapatkan tempat di kalangan anak muda dengan pendekatan-pendekatan baru yang kreatif dan inovatif. Kalau di Jawa kita mengenal ada Ustadz Hanan Attaqi dengan pendekatan gerakan pemuda hijrah, ada Ustadz Handi Boni dengan tablik akbar yang kemudian dinilai oleh anak-anak muda relate dengan mereka, mewakili perasaan mereka ya dengan romantis ya, dengan bahasa-bahasa puitis. Kita juga perlu mensupport ya, dakwah-dakwah yang dilakukan dengan cara kreatif, sekaligus memberikan wadah-wadah kegiatan yang positif bagi anak-anak muda kita, baik di bidang olahraga, di bidang-bidang yang kemudian di sana bisa kita dorong untuk berprestasi melalui sekolah, melalui dinas pendidikan, melalui berbagai institusi yang dengan itu insya Allah mencegah dan mengurangi dampak negatif dari pergaulan bebas yang terjadi sebelum pernikahan. Tentu tidak ada upaya yang bisa menyelesaikan semua masalah itu. Kita hanya bisa berbuat sejauh jangkauan kita, yang dengan itu akan menjadi spirit bersama, bergandeng tangan, memberikan yang terbaik untuk generasi selanjutnya. Allah alam bisawab. Terima kasih.